Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan sekalian, kembali lagi dengan saya Ahmad Faiz Alamsah, NIM 2018 101 103 11234. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan sekalian mengenai tugas UTS saya, yaitu UTS Al-Islam Kemuhammadiyaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerakan Islamisasi Nusantara, atau gerakan Islamisasi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, gerakan Islamisasi di Nusantara itu ada 3. Yang pertama teori Gujarat, kemudian yang kedua teori Persia, kemudian yang ketiga yaitu teori Mekah. Nah, sebelum menjelaskan mengenai ketiga teori tersebut, saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan sekalian, sedikit menjelaskan mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara secara umum. Sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada 632 Masehi, kepemimpinan agama Islam tidak berhenti begitu saja. Kepemimpinan Islam diteruskan oleh para khilafah dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia, termasuk salah satunya di Indonesia ini ya. Hebatnya lagi, baru sampai abad ke-8 Islam telah menyebar hingga ke seluruh Afrika, Timur Tengah, dan benua Eropa. Baru pada dinasti Umayyah, perkembangan Islam masuk ke Nusantara. Zaman dahulu, Indonesia dikenal sebagai daerah terkenal akan hasil rempah-rempahnya, sehingga banyak sekali pedagang dan saudagar dari seluruh dunia datang ke Kepulauan Indonesia untuk berdagang. Hal itu bisa kita lihat dari beberapa literatur bahwasanya Indonesia merupakan pusat rempah-rempah dan seringkali dikunjungi oleh para pedagang dari seluruh dunia. Kemudian, hal tersebut juga menarik pedagang asal Arab, Gujarat, dan juga Persia. Sambil berdagang, para pedagang Muslim sembari berdakwah untuk mengenalkan ajaran Islam kepada para penduduk di Indonesia, khususnya para penduduk yang rumah-rumahnya atau pemukimannya di dekat dengan bibir-bibir pantai, di mana bibir-bibir pantai tersebut merupakan tempat bersandarnya kapal-kapal milik saudagar atau pedagang tersebut. Menurut para sejarawan, pada abad ke-13 Masehi, Islam sudah masuk ke Nusantara yang dibawa oleh para pedagang Muslim atau saudagar Muslim. Namun, lebih pastinya, para ahli masih terdapat perdebatan pendapat dari para sejarawan. Namun, setidaknya ada 3 teori tentang masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Persia, dan yang terakhir teori Makkah. Nah, yang pertama mengenai teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, yaitu yang lebih kita kenal sekarang yaitu daerah India, yang berlayar melewati Selat Melaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Melaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini ditemukan oleh Sultan atau S. Hurgoje dan Pinepel ya. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai teori Persia. Nah, teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hossein Jayadiningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini juga
tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat ini adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguatnya. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan Tabwik atau Tabuk di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi, dan juga kita kenal di daerah Aceh ya rekan-rekan sekalian. Kemudian yang ketiga mengenai teori Makkah. Nah, dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di daerah Barus ya. Daerah Barus itu di daerah Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, Samudra Pasai, mazhab yang dikenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai, seperti budaya Islam di Mesir. Teori inilah yang paling banyak mendapat dukungan dari para tokoh seperti Van Leur, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, dan Buya Hamka dari Indonesia sendiri. Nah, Islam juga sempat menjadi kekuatan yang cukup disegani di Nusantara. Hal ini ditandai dengan munculnya banyak kerajaan Islam yang cukup terkenal dan berkuasa. Contohnya yang paling terkenal itu Kerajaan Demak ya rekan-rekan sekalian. Kemudian selanjutnya saya akan membahas atau menjelaskan mengenai refleksi subbab corak Islam di Nusantara dan hubungannya dengan dinamika Islam di Indonesia pada saat ini. Islam di Indonesia pada dasarnya memiliki corak dan karakter yang beragam, baik dari sisi pemikiran maupun gerakan. Keragaman ini tercermin dari corak organisasi keislaman dan kelompok kepentingan atas nama Islam yang dari waktu ke waktu semakin bervariasi. Dari sisi gerakan dan organisasi massa, kita mengenal adanya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, dan lain sebagainya. Kemudian dalam perkembangan dinamika Islam di Indonesia pada saat sekarang, varian-varian baru Muslim yang muncul sebagai akibat dari respons yang berbeda terhadap modernisasi tersebut muncul di berbagai negara, termasuk Indonesia salah satunya. Kasus di Indonesia bisa terbilang unik meski dianggap Islam periferal. Indonesia menyandang predikat negeri dengan populasi Islam terbanyak di dunia. Sebagai negara yang sudah mandiri secara politik, Indonesia seperti halnya negara berpenduduk Muslim lainnya yang sudah mandiri, yang sudah pernah menjadi negara-negara yang sudah mandiri. Kemudian tak pelak juga Indonesia acap disebut juga dengan sebutan negara sekuler dan bukan pula maksudnya bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama. Nah, posisinya yang seperti itu jelas memberi peluang lebih besar untuk terjadinya pergulatan di kalangan Muslim dalam mendefinisikan universalisme agama dan mengimplementasikannya dalam ruang publik. Apalagi fakta menunjukkan bahwa Indonesia juga adalah negara yang sangat plural dan multikultural. Mungkin itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.